Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kepada para pendeta atau gembala sidang, kami siapkan. Gunanya untuk apa? Karena kita akan makan bersama di samping rumah, dan kita bisa berkoleksi bersama sebagai hamba-hamba Tuhan di sebelah kanan, tepat di ruang pastori. Nanti kita akan ke sana. Bagi Bapak Ibu yang pendeta dan gembala sidang, pastikan Bapak Ibu mendapatkan PIN. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan dilayani di makan malam kita bersama. Bagi Bapak Ibu jemaat, yang terakhir sekali yang sangat penting, pada perayaan hari ini Bapak Ibu pastikan juga dapatkan perjamuan kudus dari panitia. Karena gereja ini baru kali ini pertama melakukan ibadah di gereja ini sebagai mengingat kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu pastikan dapat perjamuan dan baca sebelum nanti kita perjamuan kudus. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari panitia, Bapak Ibu. Sekali lagi bagi Bapak Ibu gembala jemaat yang saya hormati, yang kami hormati, supaya bisa melaporkan bahwasannya Bapak Ibu pendeta, supaya kami tahu melayani Bapak Ibu dengan baik. Unang anon dan dapur pin presiden kami katanya, enggak ya Bapak Ibu ya? Amin. Bapak Ibu, kita akan ibadah tepat pada 7:30. Untuk itu kepada Bapak Nenggolan silakan untuk ibadah. Bapak nyanyi lagi Pak, semangat sekali, silakan Pak. Haleluya. Oke. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri. Pernah kalau baca ini nanti? Alas di ruang guru kita terikat. Amin. Kami tepuk tangan yang bagus ya. Semua tepuk tangan Pentakosta ya. Amin. Ayo tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Alas di ruang guru. Amin. Haleluya. Ayo semua. Di wajahmu, tunjukkan kiri kanannya ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo, dari awal, amin. Haleluya.
Yang orang bakar di sini tunjuk tangan dulu. Mau bakar harus bakar. Orang bakar harus tahu siapa Yesus. Ayo kita nyanyikan. Kita persatukan hati kita. Kita undang hadirat Tuhan hadir. Haleluya. Kalau Yesus hadir di sini, maka semua masalah kita akan diselesaikan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saja hari ini Tuhan hadir di sini.
di kebaktian kebangunan rohani Natal GPD Okumene bersama dengan komunitas Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, ketika hadirat Tuhan ada di sini, maka kami boleh rasakan anugerah Tuhan dan suasana surga akan terjadi di tempat ini. Pujian kami, penyembahan kami biarlah menyenangkan hati para pelayan antar urapi. Berikan mereka kuasa daripada Roh, sehingga semua pelayan altar, pemain musik akan kau rapi, peralatan yang boleh kami pakai, MC singer berkati, bahkan hamba-hamba yang boleh melayani, maka firman itu akan menghasilkan buah, maka jiwa-jiwa akan banyak kami bawa kepada kerajaan surga. Ibadah ini akan kami mulai. Berkuasalah Engkau di tempat ini. Kawal kami semua, sekeliling gereja ini Tuhan akan Engkau kawal. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan kami percaya ibadah ini adalah seizin Tuhan. Maka kami akan percaya dan kami akan memulai dalam nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman dan pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada MC. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Saya pastikan lihat kiri kanan muka dalam ada sembuh Bapak Ibu. Amin. Coba berikan salam kiri kanan. Katakan Yesus ada di hatiku dan hatimu. Amin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu pendeta dan kepala sidang, pastikan Anda mendapatkan PIN. Amin. Dan akan menghargai setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami datang malam hari ini Tuhan. Ada satu rinduan kami hanya memuji dan menyembah. Kami mau dalam hidup kami mau berdoa Tuhan. Melalui hidup kami orang yang mengalami
sekali Yesus. Biar itu menjadi komitmen di dalam hati kita. Ini menjadi komitmen dalam hidup kita. Biarlah lagu ini bukan hanya sebuah kata-kata, tapi merupakan deklarasi bagi kami. Sekali Yesus tak Yesus, dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan kami, karena kami mau percaya kepadamu. Biarlah peristiwa hari ini, perayaan Natal yang kami lakukan, membuat kami semakin mengerti, memahami Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkaulah yang akan menuntun kami, memberi masa depan bagi saya, kami, keluarga dan anak-anak kami, bahkan masa depan kota kami dan provinsi kami, bahkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat Natal buat kita semua. Saudara, hari ini kita perlu ingat akan Natal. Ini penting sekali ya. Saudara, seringkali kita hanya mungkin mau pakai baju baru atau mungkin rame-rame bergembira. Saudara, ini penting kali bagi kita ya. Saudara, Yesus datang ke dunia ini ketika masa kegelapan zaman Maliaki sampai dengan dia datang, saudara. Ada 600 tahun lebih masa kegelapan yang besar. Karena dia melihat seorang manusia telah meninggalkan Tuhan dan tidak bisa lagi menemukan Tuhan dengan baik. Maka saudara, Yesus datang ke bumi ini. Bedanya Yesus dengan agama-agama lain adalah kalau agama lain orang yang mencari Tuhan, tapi Yesus datang mendatangi saudara dan saya ke bumi ini. Amin. Dia turun dari surga ke bumi menjadi manusia biasa supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Saudara, itu sebabnya saudara, kalau kita baca Alkitab saudara, ketika orang tahu siapa Yesus, ketika mereka mengenal siapa Yesus, apa yang terjadi saudara? Kita baca sampai firman Tuhan saja. Saudara, dalam Matius 2:11. Saudara, ketika kalau kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita akan tahu dan kita mengerti, kita tidak akan takut karena Tuhan Yesus menyediakan segalanya bagi hidup kita. Amin. Amin saudara. Matius 2:11 katakan demikian firman Tuhan. Matius 2:11 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan dan mur. Amin saudara. Saudara, orang yang berpengertian, orang yang berpengetahuan pada zaman itu orang Majus tahu Yesus. Maka dia tahu saudara, Yesus adalah penguasa atas emas, adalah harta dan semua yang ada di bumi. Amin. Saudara, dia adalah Tuhan yang perlu disembah dan menguasai namanya. Saudara, penyembahan ya. Saudara, mur dan kemenyan, keharuman, kehebatan adalah milik Tuhan kalau kita percaya kepada Dia. Amin. Ini penting sekali saudara. Itu sebabnya saudara, dia datang ke bumi bukan dengan cara yang
Dia selalu datang dalam penderitaan. Kalau saudara lihat, dia lahir di kandang domba. Amin. Saudara, palungan itu sangat kotor kalau lihat gambarnya. Saudara, tetapi ketika Yesus hadir di sana, palungan yang kotor, kandang yang hina itu diubah menjadi kemuliaan bagi Tuhan karena malaikat Tuhan ada. Amin. Palungan adalah hati saudara dan saya, hati manusia. Ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita sebagai juru selamat, itu akan mengubah segalanya. Yang kotor diubah menjadi indah. Bahkan kita melihat malaikat Tuhan ada di sana. Itu sebabnya saudaraku, kalau Natal yang pertama bukan rotinya, bukan harinya, tapi mengundang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dulu saya waktu kecil, saya orang Medan, saya orang Mulang ya. Saudaraku, saya tarikan gesang, istri saya bertobik. Saudaraku tahu, ketika anak-anak kami tidak ngerti arti itu, dan saudaraku, kalau ada orang Natal seperti ini, kami langsung bilang kalau Natalnya mau dimulai harus kasih roti buat kami, kalau nggak gereja nggak beres. Tapi saudara, itu buat kami jauh dari Tuhan. Tapi saudara tahu, kasih Tuhan luar biasa. Suatu hari saya dilawat Tuhan. Saya disampaikan firman Tuhan oleh Pak Yusuf Roni, dan saya tahu saudara, Yesus adalah jawaban atas segalanya. Daerah kami sana semua sudah tahu pada bulan adalah daerah yang sangat sulit ya. Kenapa? Di sana orang semua tahunya cuma ya narkoba dan sebagainya. Tapi saudara, ketika Yesus datang dalam palungan hati saya berubah jadi hamba Tuhan. Karena saudara, dia mengubah hidup kami. Saudara, abang saya yang morfinis waktu saudara bisa diubah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang di palungan hati setiap orang untuk mengubahnya. Saudara, nggak akan bisa kita menang atas persoalan yang kita hadapi. Nggak akan kita menang atas masalah yang muncul karena dosa. Saudara, Mazmur 117 berkata, penyebab dari penyakit, penyebab dari persoalan adalah dosa dan kelalaian, saudara. Saudara, tetapi kalau Yesus masuk dalam hidup kita, maka itu diubah. Saudara bisa bayangkan, abang saya yang demikian, saudara, bisa diubah Tuhan dan lain jadi pegawai negeri. Mungkin kemarin dia camat di, saudara, sampai camat di Serdang. Karena Tuhan bisa ubah, saudara. Jadi satu hal yang penting bagi kita, maukah kita pada Natal ini, kalau kita belum memiliki Yesus hidup kita, undang dalam hidup kita. Bukan hanya bayi, tapi adalah menjadi Yesus yang hidup. Amin. Ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Seringkali sudah kita Natal hanya mementingkan 100% saya dulu. Yang penting rotinya. Saudaraku, kami makin hari teman-teman banyak meninggal. Saudaraku punya masalah berat karena jauh dari Yesus. Tapi ketika Yesus datang mengubah hidup orang yang ada, ini adalah penting bagi kita. Itu sebabnya kita perlu undang Yesus. Dan Yesus, saudaraku, selain Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani. Amin. Saudaraku, apa? Karena dia melihat hancuran manusia. Oleh karena dia berdoa sangat berat untuk mengembalikan manusia ini kepada ciptaan yang semula, yaitu rancangannya apa? Rancangan dari sejahtera masa depan penuh harapan, saudara. Firman Tuhan katakan dia menciptakan manusia segambar dengan Tuhan supaya dia berkuasa atas bumi dan memeliharanya, supaya manusia satu bisa memanage dunia ini, dan selalu dia mempunyai kuasa untuk melakukan perubahan atas segala sesuatu. Kenapa banyak tidak berubah? Karena lupa bahwasanya hanya Yesus yang bisa mengubah. Amin, saudara. Ini yang penting. Ketika saya dan istri saya kerja di bank mandiri, dulu saya di bank swasta, kami dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan dan full time ada di Kisaran satu melayani. Anak kami masih SD yang paling besar, yang paling kecil sudah belum sekolah. Tapi Tuhan bilang begini, aku yang memegang dan memberikan harapan padamu. Amin. Karena Yohanes 14 ayat 12 katakan apa? Saudara, Yohanes 14 ayat 12 berkata begini firman Tuhan. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 12 katakan, saudara, kita perlu percaya kepada Yesus. Saudara, kalau kita percaya pada diri kita sendiri, kalau kami pegawai bank mungkin bisa nabung, sekolah kemana lah bisa. Saya mulai kerja, akhirnya saya jadi manajer di bank. Sampai saya keluar nggak kerja, nggak pernah saya bisa ke Malaysia. Padahal kami kerja di Tanjung Balai, menyeberang ke Port Klang aja nggak bisa. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan, kalau kita percaya kepada Yesus, pemberita Injil, memberitakan kabar baik, maka kita akan pergi kemana jadi saksi? Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Setelah ini sampai ke ujung bumi, amin. Setelah ini sampai ke Samaria. Saudara, aku percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 12 katakan. Ini kalau nggak ada lewat ini.
Surah Yohanes 14 ayat 21, mari kita baca Alkitab. Sering sekali kita lupa pada firman Tuhan. Karena kita lebih percaya kepada diri kita, kepada kemampuan kita daripada Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, kepada siapa? Yesus. Ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, percaya kepada Yesus. Saudara tahu, abang saya kami sama-sama kuliah di Jogja. Dia tiap hari mabuk, saya harus menemani dia. Saudara, kalau nggak ada Roh Kudus dan Tuhan, dia bisa saya nggak sanggup. 5 tahun, 10 tahun baru bertobat. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, apapun masalahmu, kehidupanmu hari ini, yang kau hadapi, apapun saudaraku, kau percaya kepada Yesus, dia akan beri kepada kita kekuatan, kemampuan, dan pengertian untuk mengatasi masalah. Saudara, waktu kami meninggalkan pekerjaan itu, Tuhan katakan begini, aku yang memegang masa depan. Amin. Saya baca Mazmur 37 ayat 25, kata apa? Mazmur 37 ayat 25 itu satu ayat pegangan yang luar biasa bagi saya. Aku percaya pada Tuhan, aku percaya pada firman-Mu, aku percaya Engkau sama dahulu, sekarang, sampai selama. Saudara itu. Jadi anak saya disuruh dari kecil pingin ke Amerika, yang perempuan. Anak saya laki-laki pingin pemain musik yang handal. Dia ingin belajar itu. Tapi begitu jadi hamba Tuhan, saudara, jangankan main musik, drum pun tak punya. Dulu kami beli drum, isi bekas-bekas supaya dipukulnya. Anak saya yang perempuan bagaimana mungkin dia ke Amerika? Kadang-kadang makan beras tidak ada di rumah. Tapi tadi lagunya betul. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mazmur 37 berkata, ini yang dipegang oleh Daud saudaraku kepada waktu itu dia masih berkata Mesias, tapi setelah itulah Yesus pada perjanjian baru. Mazmur 37:5. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ayat 26, tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi roti. Amin, saudara. Waktu itu umur saya 35 tahun sudah berdiri. Sekarang umur saya 66. Berapa tahun, saudara? 31 tahun. Saudara, waktu itu saya bilang kepada Tuhan, aku pegang janji. Maukah saudara bilang kepada Tuhan, aku pegang janji? Amin. Aku pegang pada firman-Mu, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Saudara, kalau kerja istri saya BUMN, saya di swasta, ya paling mungkin kuliah di sana di ujung. Apalagi orang muda-muda jalan kaki bisa. Tapi bukan itu, saudara. Saya percaya janji Tuhan. Itu yang dipegang Daud, itu yang kita pegang bersama. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia akan lakukan lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Katakan sampingnya, kau ingin lebih dari yang kau pikirkan dan doakan? Hari ini percaya kepada Yesus. Kenapa? Dia berdoa di Getsemani. Dia berdoa kepada saudara dan saya. Aku akan selesai. Bahkan dia bersedia ditangkap, dia bersedia dicambuk, saudara, dan dia bersedia disalibkan di kayu salib. Supaya apa, saudara? Galatia 3:13 berkata, mari baca itu. Kita perlu baca Alkitab dengan benar supaya kita paham, saudara. Karena dalam Matius 3 dikatakan, orang yang mendengar firman Tuhan dan diletakkan benih itu di pinggang, ditangkap berbatu-batu, saudara. Karena enggak berakal dan di pinggir jalan nanti yang memahami dia akan bertumbuh. Tapi saudara, kalau kita percaya dan baca Alkitab, Yakobus 1:25 berkata, kalau engkau memiliki firman dan lakukan dengan teliti, maka engkau akan berbahagia dengan perbuatan. Ini saudara, ya. Kita baca ini. 1-3. Kristus telah melebur kita dari kutuk ke barat. Dengan jalan menjadi kutuk, maka kita sama terus terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Saudara, dulu kami dibesarkan dalam perdukunan dan sebagainya. Itu kutuk, saudara. Nggak mungkin opung kita nggak pernah mengeledebu atau ngomong dengan arwah di kuburan. Saudara, kadang-kadang kalau perlu pintar matematik, lalu maju ke kuburan ya muncul. Siapa tahu nanti kau akan pintar matematik. Aku ingin supaya lulus matematik masuk ITB, ya. Saudara, tapi saudara tahu, Yesus bersedia di salib supaya saudara yang percaya kepada Yesus
semua kutuk itu selesai. Amin. Saudara, bapak tua saya bilang, bapakmu itu dulu berdukun aja, tentara lagi. Tidak mungkin kau sekolah bisa berhasil. Saudara, itu membuat saya berpikir, anak saya gimana nanti? Lalu saya dengar firman Tuhan berkata, Tuhan bilang ini, kalau kau percaya kepada Yesus, kalau salibnya sudah kau pegang, maka dia akan mengubah yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh. Ini, saudara, ketika saya percaya, semua diubahkan. Beberapa tahun ini kemarin, anak saya selesai dari Amerika, dari Cornell University yang paling kecil. Yang besar bisa selesai pemain perang terbaik Asia Pasifik. Pernah karena Tuhan, janji Tuhan kepada kita adalah anak cucu bahkan dari berkat. Ini nggak mungkin kalau dari persembahan di gereja, nggak mungkin. Tapi ada Yesus yang bisa menggerakkan apapun bagi hidup kita. Amin, saudara. Dan kami berpikir kalau dia sudah di Amerika, cukuplah kirim video di sana. Dan dia bilang, Bapak datang ke Amerika, pasti Tuhan sediakan. Kami berangkat ke Amerika, tidak ada uang. Lalu diberikan orang beli tiket sampai di sana, saudara. Yang beli tiket bilang gini, Ungamayamang, lo masuk orang Mbak Manggala. Lalu ada orang undang kami khotbah di sana. Pulang dikasih dolar, sampai hari dolarnya masih ada di sini. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Banyak hal yang kita alami kalau bersama Yesus. Saya juga menimbulkan dulu ketika muda suka khotbah. Kadang-kadang khotbah mesti nyanyi dari depan sana. 15 tahun sudah lumpuh dan sakit. Sembuh kenapa? Dia datang kepada Yesus. Yesus itu luar biasa. Bukan pengkhotbahnya yang menyembuhkan, tapi kehadiran Tuhan ketika kita menyembah. Alkitab menuliskan Tuhan bertahta, malaikat Tuhan dan Tuhan bertahta di atas pujian mereka. Itu sebabnya kita menyanyi, jangan kedagingan kita yang baik, tapi kita bangkit dengan manusia roh kita. Ini bisa. Dan saudara, akhirnya saya bisa melihat percaya kepada Yesus yang datang ke sana, disembah oleh orang Majus. Kekayaan bangsa-bangsa disediakan, saudara. Pengetahuan itu yang kata itulah ahli ilmu, perbintangan atau mengerti tentang alam ini, saudara. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, anak kita juga akan dibuat seperti itu. Karena Tuhan sudah menundukkan semua. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi 2 ayat 5 dan katakan, karena Dia setia maka yang di surga, di bawah bumi dan di atas bumi semua tunduk kepada Yesus. Dalam Efesus 2 itu dikatakan, dan itu diberikan kepada siapa? Kepada jemaat, kepada saudara. Masalahnya saudara, jemaat kadang-kadang kita ajari, dia apa sih? Alam, kami yang berdoa. Bukan pendeta yang sakti, tapi jemaat yang percaya dia adalah milik Kristus. Amin, saudara. Kalau saudara Yohanes 15 ayat 1 sampai 16 dikatakan, saudara, kalau engkau melekat kepada batang yaitu Kristus, saudara, maka kau pasti akan berbuah. Kalau enggak berbuah, dia makan. Bersihkan. Bersihkan dengan firman, bersihkan dengan ibadah, bersihkan dengan saudaraku fellowship. Kita membantu dengan fellowship. Jadi, dan saudaraku ketika kita dibersihkan, kita akan makin berbuah lagi. Seringkali saudaraku, kenapa enggak berbuah? Saudara itu penting. Dan kemudian ketika Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam engkau, minta. Hari ini saya mau katakan kepada kita, maukah Natal ini kita membuat Tuhan semakin dewasa, semakin besar dalam hidup kita. Jadi jangan lagi melayani Yesus yang baik itu, tapi Yesus yang seutuhnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes 2, kekristenan seringkali hanya kekristenan anak. Bukan kekristenan muda. Kalau muda itu bisa musir setan. Musir setan aja sekarang. Jauh-jauhkan kita. Jauh situ. Enggak perlu. Markus 16 berkata, tanda-tanda ini mengerti orang percaya. Mereka musir setan dalam. Termasuk setan
dengan ketakutan kita tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang tidak percaya kepada Tuhan, maka yang kita percaya adalah dunia ini dan segala keinginan. Saudara, ini penting sekali. Jadi saya percaya Tuhan. Kalau aku ikut kau jadi saksi, aku jadi saksimu di Yerusalem. Keluarga kami, mama saya baru dinding, keluarga kami Tobi, semua dimenangkan untuk Yerusalem. Ada saya melayani, saya sekarang melayani jalan misi, di badan misi namanya The Timur Inisiatif. Saya membawa Indonesia dan saya akan selalu pergi. Tanggal 25 Januari sekarang pergi ke Afrika melayani. Katakan dari kita, hamba-hamba Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada organisasi. Karena Tuhan yang memberi kita membuat organisasi. Tapi kalau Tuhan tidak ada di organisasi itu menjadi organisasi yang mati. Tapi ketika ada Tuhan Roh Kudus, mereka akan hidup. Saya mau sampaikan ini aja saat ini. Mari Natal ini adalah saya hanya baca satu ayat Alkitab yang penting. Kolose 2:6-7 berkata, saudara, saya ingin ajak kita Natal ini bukan sekedar hanya ya kita senang karena Tuhan rumah menyediakan apa? Wah, nanti ada lagi bro ya. Apalagi di kisaran desa itu semua bahkan kadang-kadang ada sepeda motor. Kita berdoa supaya yang dapat itu yang memerlukan. Jangan selalu bau. Kalau untuk dalam kita masalah apa? Apa? Lintah. Selalu kita orang percaya itu sudah jadi berkat. Kita berdoa. Beberapa puluh tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu saya berdoa. Kami melihat banyak sekali kemiskinan di daerah kami. Saya berdoa, Tuhan, tolong mereka nggak berpendidikan, mereka nggak bisa mengerti tentang yang namanya psikologi pendidikan anak. Kami berdoa, kami buka TK, top sekolah sudah tidak mudah. Kemudian setelah kami masuk bertemu dengan kompetisi internasional, kami dengan masuk 300. Mereka semua kemarin kami ibadah ada 70 anak muda yang sangat luar biasa. Ketika undang terima Yesus, mereka sangat antusias. Kenapa? Kalau pikir-pikir nggak mungkin, saudara. Kadang-kadang saudara kami melayani, saudara makan Yesus. Tapi saudara, ketika percaya kepada Yesus, Dia yang membuat. Amin. Kita hamba Tuhan percaya kepada Yesus, percaya kepada janjinya. Jangan cuma nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita percaya janji Tuhan yang datang. Tapi saudara, memang keselamatan itu cuma-cuma cepat. Tapi saudaraku, berkat Tuhan, janji Tuhan kita sesuai. Karena apa? Ketika posisi rohani kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, hati kita, kapasitas kita tidak sesuai dengan akan beri. Itu sebabnya kita perlu dididik, saudara. Kita perlu dimuridkan, saudara. Kita perlu dikuliti bagian hidup kita. Saudara, itu sebabnya kita baca Kolose, ya, Kolose 2:6-7. Setelah kita rindu Natal kali ini, kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Apa katanya? Ini kan semua orang ini, kalimat ini 1-3, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, dan hendaklah hidupmu tetap di dalam. Saudara, kita semua sudah lahir baru, terima Yesus. Maka yang belum mungkin nanti terima Yesus bukan hidupmu, tetap dalam. Jangan karena jabatan jual, jangan karena wanita berubah. Saudara, kita sudah seringkali kita ditawarkan seperti itu, ya. Saya kerja di perusahaan Tiongkok. Mereka bilang kalau mau ingin maju, selama ayam mesti makan dahulu. Cobalah, itu dibolehkan. Saya bilang ya, Tuhan saya yang berkata, Mazmur 75 dikatakan, Dia yang mengangkat dan menurunkan orang. Sebab pengangkatan itu bukan dari udara saja. Saudara tahu, saya bisa promosi dan saya banyak sekali orang Tiongkok itu justru mau mendengar Yesus. Karena apa? Dia melihat bagaimana promosi yang kita lakukan di kita. Karena itu kita tetap dalam bukan hanya tetap anak muda, tapi apa berikutnya apa? Kita baca ayat 7. Setelah itu ayat 7-nya, ya biarlah kamu terangkan dalam Dia,
dan dibangun di atas dia. Hendaklah kau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Orang yang tidak berakar dalam Tuhan paling gampang tidak bisa bersyukur. Saudara ya? Ini penting. Kadang-kadang kita ditolak orang karena kita nggak bersyukur. Kita lupa menjadi orang yang gimana gitu. Ini penting. Saudara, ketika saya berhenti kerja, saya main Tuhan. Saingan pertama pendeta. Karena mereka pikir dulu waktu saya punya uang datang ke kantor kita kasih duit. Tapi ketika kita jaga Tuhan, jangan saingan dari jemaat. Lupa. Yang kita layani adalah orang yang terhilang. Yang kita layani orang yang memerlukan kasih Tuhan. Tapi ketika dia ngerti, saya sudah prinsip, saya tidak mau ambil semangat orang gereja yang sudah hidup. Kenapa? Dia hanya bertumbuh saja. Jadi biarkan nanti datang ke gereja kita, dia menikmati rumput yang hidup dan dia lupa. Sudah bisa bayangkan 300 anak PPA, saya tidak pernah ajak mereka jadi pindah ke gereja saya. Saya minta mereka pindah dari kemiskinan, dari kegelapan masuk kepada terang. Ini penting. Karena kita perlu bertambah dalam iman dan saudaraku berakar dan ini penting. Kalau tak berakar, Bapak Ibu sudah dengar pendeta Masuk sudah berkata apa untuk kita. Saudaraku orang benar, orang yang takut akan Tuhan, yang bertahan di rumah Tuhan, dia akan bertumbuh seperti pohon korma. Pohon korma itu saudara, dia ditaruh di atas gurun pasir atau batu, dia akan dia cari akarnya. Pohon kalau ingin berhasil dalam usaha bambu, tanamlah dia 5 tahun pertama gak kelihatan apa-apa, tapi 4 tahun pertama dia akan nampak. Orang Kristen harus bersedia untuk dibentuk Tuhan. Amin. Bayangkan kami dulu saya kerja pakai kartu kredit, semua ada, dasi pun diberikan semua, tiap minggu ada ini itu, lalu jadi hamba Tuhan. Modalnya modal dengkul, modal doa saudara. Dan itu membentuk kita untuk berangkat. Itu sebabnya kenapa kita akan selalu berkata ya, apa saudara? Orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kalau kita percaya pada manusia, ya, saya alumni Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Teman saya salah satu adalah Gubernur BI, Ganjar di kelas saya, semua mereka itu. Kalau datang di telepon saya. Tapi saudara, kita sama manusia. Andalkanlah Tuhan. Karena orang yang mengandalkan manusia, hatinya akan jauh daripada Mazmur. Jadi ada 17 ayat itu. Maka itu penting supaya kita berakar dengan Tuhan. Kadang-kadang kekecewaan membuat kita mengerti bagaimana kecewaannya Yesus. Bagaimana kecewaannya dia melihat muridnya 12 satu jual hidup saudara. Saudara, kadang-kadang kita mengalami. Sebagai hamba Tuhan saya merasakan ketika kita bertumbuh, ada orang kita tolong, kita bantu, kita sekolahkan, lalu dia keluar, Pak cuma dengan kata-kata yang cukup menarik. Kata Tuhan suruh saya untuk buka gereja baru. Saudara apa? Aminkan supaya dia betul buka gereja baru, bukan jadi ini baru gereja. Saudara biasa, dan saya menganggap itu anak saya. Saudara, ini penting bagi kita, Bapak Ibu, kalau kita ingin betul-betul menikmati janji Tuhan yang luar biasa, kita berakar dalam Tuhan. Amin. Nanti pulang dari sini, mungkin siapa tahu lagi bro yang nggak dapat, saudara. Apa dapat nggak seperti yang kita pikirkan? Kemudian hanya bagi Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Ketika kita berakar dalam Tuhan, Bapak saya itu dulu saudara, kalau dalam firman Tuhan, saya mau jadi pendeta, dia bilang, kamu jadi pendeta ini sama mana? Doakan dia pilih. Tembak kau menjadi hamba Tuhan. Saudara, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menurut. Jadi hari ini saudara, saya hanya bilang kepada saudara, mari kita undang Yesus. Mari kita tinggal dalam dia dan berakar dalam dia. Karena ini baru tanggal 4. Tanggal apa namanya? Mesti panjang hari ini. Jangan kemana-mana kita akan kecewa. Ya. Saudara, mari kita sama-sama berkata Tuhan, kami melewati Natal tahun 2024 dengan hal yang luar biasa. Ya. Harga boleh naik, semua boleh sulit. Tapi aku tahu, kita baca kembali Yohanes 14 ayat 12 apa? Jika kau percaya kepada Tuhan, kata Yesus, kau akan melakukan hal yang sama dengan dia. Bahkan lebih besar. Amin. Sebenarnya datang kepada Tuhan dengan bersyukur.
Kalau dalam Yesus itu 5 ketul roti, 2 ekor, 5 tambah 2 bukan 7 tapi 5.000 plus 12 ekor. Saudara kita kalau dalam Tuhan kita udah nikmati, udahlah. Sebenarnya dirasakan itu cuma satu. Tetap tinggal dalam Dia, tetap berada dalam Dia. Jadikan Yesus itu bukan jadi bayi, tapi jadi Tuhan. Tuhan itu bahasanya kurios, kuasa tunggal. Jangan terus selamat, karena hanya selamat aja. Jadikan Dia Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Sekolahku, masa depanku, istriku, semuanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Lalu saudara, anak kita mau kemana? Ini yang penting bagi kita. Saudara, kadang-kadang kita punya anak rohani, kita itu supaya dia begini, itu saudara, saya dulu pernah ngalahin orang mulai dari dia tidak kenal Tuhan, dia muda lalu kemudian jadi Kristen. Baik kita muridkan, terima Yesus, bertumbuh, jadi pendeta gereja yang besar yang lain. Lalu dia bilang sama saya, Bapak si gereja nggak berubah, nggak banyak orang Cina di sini. Loh, kok kan orang Cina, kok kan bisa di sini bukan? Tapi saudara, dulu cuma itu yang Tiongkok. Saya bisa Tiongkok kenapa? Karena saya takut di gereja kalau banyak Tiongkok, banyak uangnya, banyak minum. Padahal saya harus menangis. Jadi jangan dulu kalian temannya belum bertumbuh, belum sehat, belum jadi komunitas yang sehat, kita layan bertumbuh supaya dia sadar semua suku harus dikasih. Tapi ketika dia bilang sama saya, Bang, aku karena sebenarnya bukan karena suku orang maju, tapi karena Yesus. Sekarang dia cabang kita di Medan, ada di Setiabudi. Mari sama-sama kita belajar. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Itu aja. Saya percaya keluarga ini, sejak gereja ini begitu banyak ini. Memang segala jeripayah kita yang nanti akan sia-sia dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Malam ini maukah Bapak Ibu, kalau kau sakit, kalau kau punya masalah, kalau kau punya apapun, maka kau percaya kepada Yesus. Bukan hanya percaya dengan pikiran. Roma 10 berkata apa? Percaya dengan hati. Percaya dengan hati. Tuhan, aku percaya sedalam-dalamnya akan dibenarkan. Amin. Lalu kemudian deklarasikan dengan mulut. Aku percaya Tuhan, janjimu Yohanes 14 ayat 12 itu akan terjadi begitu. Mungkin banyak hal dalam hidup yang belum dijawab terus. Karena kau mesti mengandalkan pikiranmu dan pengalaman di masa lalu. Maukah kau berkata, Tuhan, kalau orang itu bisa, kenapa begitu? Anak saya sekolah kami itu tidak pemerintah. Kalau saya nggak ada uang, itu hal penting. Saya untuk ke ke Malaysia bermimpi sulit kali, uang tak ada kan? Tapi saudara saya hampir tiap tahun berapa kali keluar negeri, karena apa? Karena Injil, karena firman. Saudara maukah percaya? Bahkan kita bisa percaya bukan hanya kita percaya rohani kita. Orang-orang kita layani akan seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ya. Tadi kan anak cucu kita akan menjadi anak cucu itu bukan hanya anak jasmani. Kalau istilahnya presiden sekarang, anak ideologis juga bisa. Anak yang kita yakini kita bisa. Hari ini kalau kau kerinduan untuk zaman itu, mari. Sudah saya sering katakan kepada anak-anak kami remaja, ada yang bilang ini, aku ingin ke Jepang Pak. Tapi bagaimana mungkin Bapakku jual ikannya, pagi jualan, sore udah habis, baru nanti kadang-kadang kalau nggak habis pun, Pak pendeta mau ikan, Pak jual ini mau ikan. Tapi saya bilang, dia yang berjanji tidak pernah mengikat. Anak saya itu bilang itu kami ikat. Sudah kok bisa? Kenapa nggak mungkin? Karena Yesus yang berkata kepada setiap orang yang sakit, setiap punya masalah, selalu apa? Jadilah sesuai dengan masalahnya. Dia nggak tetap dalam Yesus ketika ada goncangan. Woi, udah berubah peraturan. Woi, sudah begini. Woi, bapak kita mulai bangkrut, saudara. Kalau dia lihat misalnya kami, saudara, kami saudara namanya penginjil seperti yang main bola. Kadang-kadang anak saya kemana, saya di mana, saya nggak tahu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, siapa yang mengukur Tuhan kita? Siapa yang memberikan segala kebutuhan kita? Dia adalah Jehovah. Hari ini mau percaya kepada Dia. Mari kita nyanyi selalu. Dan saya minta Bapak Ibu kita bangkit lagi. Kalau ada penyakitmu, kalau ada harapan yang belum dijawab, datang kepada Tuhan.
Ada lagu yang nyanyikan tadi. Sekali ini kita Yesus dalam segala keadaan. Mari datang kepada Yesus. Amin. Kami tadi belum kemari, kami datang ke Binjai lain dulu kepada Tuhan di sana. Bukan lain, kami ingin ngobrol-ngobrol fellowship. Karena kami nggak mau gunakan tukang itu sia-sia. Ada tukang parkir saya dekat. Saya bilang, mohon ngasih. Oleh karena itu, bukan segala percaya dengan pikiran. Karena pikiran kita dan pikiran Tuhan seperti bumi tentang itu. Percaya dengan hati dibenarkan, mengucap dengan mulut diselamatkan. Segala keadaan, waktu susah, waktu
Kalau sebuah tadi berkata, jika engkau dalam Kristus, maka kau tetap dalam Dia, berangkat dalam Dia. Jika sesuatu apapun yang akan kau lakukan terjadi, malam ini, kalau ada yang mau dalam Kristus, jika dia tidak menerima janji, apa yang kau lakukan? Maukah saudara, malam ini buka hati muda ini. Mujizat dan janji Tuhan terjadi buat kita. Banyak hal yang mungkin kita selama ini bertahun-tahun tidak bisa. Hal ini digerakkan. Maka kau percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang. Maka kau akan melihat hasil yang luar biasa. Dia mengasihi. Tuhan Yesus daripada sehat. Kita terus cara dulu baru kita minta Tuhan membuat. Saudara, kita berdoa. Ketika kau berdoa, biar Roh Kudus menjamah kita. Kami tidak batas untuk mengerti apa persoalan. Tapi Roh Kudus akan menjamah. Biar Roh Kudus menjamah hidup. Membawa engkau mengerti yang terbaik bagi hidup. Surat 2 Timotius 3:16 berkata, ilham dari Tuhan itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Sebenarnya janji firman Tuhan itu untuk semua orang.
Mazmur 1 ayat 2 berkata, yang kesukanya merenungkan firman Tuhan jangan mundur. Dia kan seperti pohon yang ditanam tepian batang air, yang merambatkan akarnya ke batang air. Walaupun masa panas terik dia tetap berdaun-daun. Masa sulit dia tetap berbuah pada musim. Kalau selama ini mungkin banyak kita nggak menikmati musim itu, malam ini mau berkata, aku mau terus berbuah Tuhan. Aku mau datang kepadamu. Aku mau diubahkan. Jangan lihat orang lain, tapi lihat janji Tuhan bagi hidupmu. Mungkin orang lain yang mengalami bisa mendukung saudara, menumpangkan tangan bagi saudara. Tapi sebenarnya janji itu bagi engkau dan saya sama. Hampir dia. Nyanyikan lagu ini setengah suara dulu kami dengan Bapak Gembala akan berdoa bagi kita.